Ya, kalau misalnya memang untuk masyarakat umum ada manfaat, ya monggo saja. Makanya saya launching aja. Ini udah jalan 4 tahun, tapi khusus pasien sakit berat. Karena saya nemu kondisi begini, namanya banyak orang-orang yang sakit, gitu ya. Ini sudut pandang orang yang sakit. Kemudian dia pengen sembuh, pasti, ya kan? Orang sakit pengen sembuh pasti. Terus kenapa dia susah melakukan perubahan? Kenapa dia susah melakukan perubahan? Padahal pasti dia hatinya kalau ditanya lu mau sembuh nggak, pasti pengen sembuh. Nggak mungkin dia nggak pengen sembuh kan? Apalagi misalnya dia kepala keluarga atau mungkin dia masih punya tanggungan, begitu. Pasti pengen sembuh. Saya pertanyaan kenapa susah sekali untuk melakukan perubahan pada dirinya begitu. Itu problemnya tuh. Nah, kemudian setelah saya analisa dari interaksi dengan pasien-pasien berat itu, ada kondisi di mana hatinya pengen, tapi raganya nggak mampu mewujudkan apa yang hatinya inginkan. Hatinya pengen sembuh, kan pengen sembuh? Iya, pengen sembuh, Mas. Kenapa raganya nggak mampu? Oh, ternyata terkait dengan sistem syaraf yang di dalam tubuhnya ini tidak termanage dengan baik, khususnya dari sisi neuroplasticity. Nah, itu kenapa dulu saya suka rewel mengenai neuroplasticity itu, karena memang ya di situ kuncinya. Di situ kunci perubahan itu di neuroplasticity itu. Nah, problemnya adalah neuroplasticity nggak bisa kebentuk kalau kita dalam hidup belum pernah melakukan aktivitas yang sama, yang frontal gitu ya, fundamentalis begitu istilahnya kan. Yang radikal lah gitu, yang radikal. Terus menerus every single day begitu. Nah, kemudian ketika saya praktekkan ini sama Angkatan Laut, ya, sama Purnawirawan, kenapa mereka mudah? Pertanyaan begitu, kenapa latihannya Mas Gunggung Angkatan Laut kok mudah gitu untuk melakukan perubahan, kok kesannya kok kayak terus gitu. Padahal latihannya berat, jangan ditanya latihannya ringan, latihannya berat. Saya minta mereka latihan harian, mereka mau. Padahal udah pada tua-tua. Gitu. Nah, ternyata begitu saya gali, rupanya pada masa mudanya, beliau Purnawirawan itu sering melakukan aktivitas yang sungguh sangat disiplin. Bangun subuh, ya walaupun dioprek-oprek gitu ya sama komandannya. Bangun subuh, kemudian dia sudah lari sekian kilo, lalu dia push up, lalu dia sit up, lalu dia rest talk, lalu dia do anything yang sudah dirancang oleh satuannya gitu. Every single day, setiap hari. Dan kita nggak punya mekanisme begitu. Kita ini kalau disuruh latihan, jawabannya pasti tarsok. Tar besok, gitu kan. Iya kan, tarsok kan. Gitu, karena nggak ada sesuatu yang nge-push kita gitu, yang memaksa kita untuk melakukan itu, nggak ada. Maka otak kita akan melakukan komparasi. Mending tidur lah, mending nonton film lah, mending makan lah, mending jalan-jalan begitu, mending akhirnya kan. Makanya saya sering bilang di tulisan tuh kalau kau mending, ya udah nanti kesehatannya juga ya mendingan begitu. Kalau beruntungnya sehat, nggak beruntung ya udah nikmati saja. Gitu. Jadi yang seperti ini yang kemudian saya lihat polanya tidak terjadi pada masyarakat umum. Gitu. Polanya tidak terjadi pada masyarakat umum. Sedangkan pada tentara mereka disiplinnya waktu muda sangat tinggi. Kita tidak pernah membentuk seperti itu. Iya, tapi setahun kan saya juga pernah puasa. Iya, tapi nggak berlanjut, gitu kan? Berlanjut pada keseharian, sehingga tidak terbentuk neuroplastisity sangat kuat. Padahal neuroplastisity itu kunci perubahannya, ya kan? Neuroplastisity itu fisik, jaringan fisiknya itu kebentuk betul-betul di otak yang kemudian saling sambung menyambung dan dia bisa membabat jaringan otak yang lemah, yang lain, gitu. Artinya kalau kita melakukan dengan benar, artinya saraf-saraf di kita ini itu yang menopang. Makanya dari 11 sistem pada tubuh manusia itu, sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Kan ada sistem pencernaan, ada sistem pembuangan, ada sistem macam-macam lah, pada darah gitu kan. Sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Jadi master systemnya udah benar dulu. Ini intermezzonya. Oke, sudah jam 8, kita start aja ya. Biar yang terlambat menyusul saja. Ya, jadi lanjut yang tadi, intermezzonya, masih ada waktu 1 menit lagi. Jadi master system itu yang kita riset, gitu ya, kita perlakukan dengan baik, kita kuatkan,
agar dia bisa menopang yang lain begitu, agar dia bisa menopang sistem yang lain. Jadi kalau kita misalnya tidak perbaiki master sistemnya, ya sama kalau kayak di komputer gitu kan, ada CPU, kenapa disebut dengan Central Processing Unit, itu masternya di situ. Yang lain supporting aja, ya kan? Kalau nggak ada CPU-nya, istilahnya begitu, ya nggak bisa. Nah, sama juga, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sistem syaraf di badan kita ini lemah, tubuh kita nggak punya kemampuan untuk membangun sebuah jaringan baru terus-menerus, gitu ya. Ya udah, kita nggak akan bisa melakukan perubahan. Buktikan saja, sampai kapanpun nggak akan bisa. Keinginan sembuhnya ada, keinginan sehatnya ada. Tapi dia tidak berani melakukan perubahan, bukan karena dia tidak mau atau tidak mampu, tapi karena memang secara fisik jaringan sarafnya tidak terbentuk. Maka akhirnya selalu kalah. Selalu kalah. Makanya saya bilang, latihan 21 hari ini radikal. Dalam arti membentuk adaptasi kebiasaan baru kalau mau dan kalau mau mengerasi diri. Waduh, masih sibuk, ayo. Kan ada waktu sebelum tidur masih bisa. Jadi kalaupun berhalangan hadir, misalnya begitu ya, ada aktivitas lain, let's say jalan-jalan kah sama keluarga, sama teman, sama saudara, pastikan dia pulang lagi ke rumah. Nggak mungkin dia tidur pinggir jalan, kan begitu. Pastikan pulang lagi ke rumah. Pasti dia perlu istirahat, dia perlu tidur, dan dia pasti menyentuh ranjang. Nah, sebelum dia tidur, dia harus melakukan latihan itu. Gitu. Sebelum tidur, walaupun dia nggak ikut kegiatan ini. Nanti besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Waduh, mas udah ngantuk berat. Ya itu resikonya dia. Karena dia melakukan aktivitas lain, ya kan, selain latihan kan begitu. Maka ya udah kompensasinya harus menguatkan tekad. Ya sama lah kayak ibaratnya kan, nanti besok kita jalan-jalan ke Bali, gitu kan, kumpul di bandara jam 3 pagi. Dikasih uang saku segala macam. Nyampe nggak? Kemungkinan besar pasti nyampe. Karena ada pendorong yang sedemikian kuat, gitu. Ada pendorong yang sedemikian kuat. Maka buat orang-orang yang pengen sehat, itu biasanya saya selalu bilang, apa pendorongmu yang membuat mau untuk melakukan perubahan? Gitu. Kalau nggak bisa. Palingnya nggak bisa. Kalau masih tarsok-tarsok, ya udah, kita ya begitulah. Nah, kira-kira begitu tuh intermezzonya. Oke ya, kita akan, saya start recording, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah intermezzo sedikit-sedikit ya. Jadi salam kenal bagi yang baru ketemu muka dengan saya begini. Kalau yang sudah lama ya tidak perlu salam kenal lagi karena sudah kenalan terus-menerus setiap hari. Kita akan lanjut pada program 21 hari meditasi. Nah, sebelumnya nanti kita akan lihat beberapa slide. Kita ngobrol-ngobrol ringan lah, sederhananya begitu. Kita ngobrol-ngobrol, karena ini masih teori. Ini masih teori. Suara sih jelas ya. Kalau suaranya kurang jelas, kasih tahu aja. Mestinya sih jelas karena sudah full. Karena sudah full. Full volume maksudnya. Oh, suara clear ya. Kalau yang belum clear di sana mungkin volumenya. Oke, kita akan masuk pada ini, saya hide dulu. Oke, set play. Nah, jadi kita akan masuk pada 21 hari challenge untuk latihan meditasi. Ini latihan ini konteksnya itu sangat mudah sekali, gampang sekali dilakukan. Nggak ada latihan segampang ini. Nggak ada latihan segampang ini. Nanti kita akan latihan. Justru karena gampangnya kadang-kadang sepele begitu. Sepele. Jadi ketika saya merumi lagi-lagi ini konteksnya adalah kepada pasien sakit berat. Jadi kalau misalnya kita yang sehat, segar bugar begini terus menganggap, oh ini materinya kok gampang banget ya. Lah ya iya, karena memang nggak ada sesuatu yang bermasalah di badannya, begitu. Tapi kalau orangnya hanya bisa berbaring, nggak bisa bergerak, let's say stroke atau apalah begitu ya, ini ceritanya kan lain begitu. Kalau misalnya katakanlah gula darahnya tinggi, BPM-nya tinggi, hipertensinya tinggi, kemudian tingkat stresnya tinggi, gelombang otaknya kacau segala macam, perasaannya nggak karuan, ini ceritanya kan lain. Tapi kalau kita orang baik-baik saja, ya sudah, ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip nggak begitu menarik. Biasanya begitu tuh. Oke, jadi kita akan lanjut. Ini saya lewatkan aja. Ini juga saya lewatkannya. Nah,
Sesi Zoom selama pandemi ini sejak bulan Mei, ya, bulan Mei 2020, awal mula Zoom-nya dimulai itu, saya sudah melakukan lebih dari nyaris 400, kalau terhitung Juni itu 400-an lebih. Jadi nyaris 10.000 peserta selama setahun lebih. 10.000 peserta dengan total lebih dari 1.006 jam. Ini data yang saya ambil dari export reporting dari Zoom-nya. Jadi kalau kita login ke dalam Zoom gitu ya, kita bisa masuk ke menu reports. Dari menu report itu kita akan lihat data dari pertama kali kita login, pertama kali kita create webinar, sampai yang terakhir ada berapa banyak, peserta ada berapa lama, durasinya segala macam. Jadi di komunitas ini kita sudah melakukan 363 kali sesi webinar dari Mei ke Mei 2020 ke Mei 2021. Nyaris 9.000 peserta dengan total lebih dari 1.006 jam. Ini sebuah pencapaian yang saya juga agak kaget juga pas lihat gitu kan. Kalau di hasil recordingnya saya sih hanya sekitar 300-an lah yang saya kadang-kadang saya lupa ngerekord gitu. Tapi begitu data Zoom-nya besar sekali. Makanya kadang-kadang saya suka dapat promo-promo dari Zoom gitu. Ini apa kok saya dikirim promo-promo mulu? Oh, rupanya termasuk user license yang aktif begitu. Ya ini alhamdulillah. Jadi sudah lebih dari sekian banyak orang ini yang berkenalan dengan metode ini. Oke. Nah, kemudian program 21 hari ini mula-mula dari riset. Ketika saya mengamati perilaku peserta begitu ya. Karena saya tidak diam, jadi saya amati kenapa ini berhasil, kenapa ini gagal, kenapa ini kuat, kenapa ini lemah begitu. Jenis-jenis yang sakitnya yang sama juga bisa berbeda hasil begitu ya. Teknik yang sama, hasil bisa berbeda. Kenapa bisa begitu? Jadi saya pelajari dari pengamatan, lalu saya merujuk pada jurnal, saya merujuk pada data-data, lalu saya collecting data dari pasien, lalu saya kumpulkan, saya buat temuan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang dilakukan lah intinya begitu. Lalu kemudian pada pasien-pasien sakit berat ini menemukan sebuah pola begitu, pola yang dimana ya tadi yang saya jelaskan di awal, ada kondisi mereka yang melakukan perubahan tapi mereka tidak mampu untuk melakukan itu gitu. Nah pertanyaannya itu kenapa mereka tidak mampu melakukan itu kan? Itu aja tuh sebenarnya, simpelnya kan. Ya alasannya adalah karena ada sesuatu di dalam raganya ini yang belum menguat. Keinginannya kuat, iya betul. Tapi ketika keinginan itu berusaha untuk melakukan proses materialisasi, jangan lupa keinginan itu sifatnya abstrak ya. Nggak kelihatan, nggak ada fisiknya. Pengen sembuh, iya gue pengen sembuh misalnya. Dia kan harus mengejawantah menjadi fisik. Ini proses materialisasi. Dia harus mengejawantah menjadi fisik. Nah, fisik itu berarti dia terkait dengan hukum alam yang ada di badan manusia. Nah, sains dan medis menyepakati ada 11 sistem dalam tubuh manusia. Ada sistem peredaran darah, ada sistem respirasi, ada sistem pembuangan, ada sistem pencernaan, macam-macam. Termasuk ada sistem syaraf. Nah, sistem syaraf itu disebut dengan master system. Jadi master system di badan kita adalah sistem syaraf. Lalu saya analisa sistem syaraf itu ada apa? Oke, ada syaraf ini, ada syaraf itu. Lalu dilihat terus, nah ternyata problem utamanya tidak terjadi perubahan adalah kemampuan jaringan syaraf di otaknya tidak mampu menghasilkan sesuatu yang disebut dengan neuroplasticity. Neuroplasticity itu sederhananya digambarkan sebagai sebuah kemampuan pembentukan jaringan syaraf yang baru. Gitu. Dari sebuah adaptasi yang dilakukan terus-menerus selama periode tertentu. Nah, ini kata kuncinya di situ. Nah, neuroplasticity ini baru bisa terbentuk. Ini ada di bahasan saya yang lama, bisa dilihat di tulisan atau di YouTube yang pernah saya share ya. Ini bisa dilakukan, saya menyebutnya konsep firing and rewiring. Ini istilah saya aja. Firing itu adalah aha moment. Aha moment itu kalau di film kartun ada gambar, ada ikon lampu biasanya, ting begitu muncul ya. Jadi aha moment itu adalah munculnya kesadaran sesaat saat itu. Munculnya kesadaran sesaat pada saat itu. Itu aha moment. Jadi misalnya, wah iya ya misalnya dari membaca tulisan gitu ya di sosial media atau dari forward chatting atau mungkin dari video motivasi atau mungkin dari pamflet atau dari memes dan sebagainya macam-macam. Seketika itu menghasilkan sebuah aha moment, kesadarannya terbangkitkan saat itu beberapa detik saja, ting, iya ya mestinya saya begini. Oh ya mestinya saya tidak boleh. Oh ya mestinya saya harus melakukan itu. Ada muncul semacam kayak keinginan untuk berubah, itu aha moment. Maka sistem syaraf kita melakukan proses firing, kebentuk satu. Dan itu bisa bertahan atau enggak selama 3 hari.
1 sampai 3 hari. Jadi kalau proses firingnya itu bertahan 1 sampai 3 hari, maka jaringan saraf baru, gampangnya buletan satu saraf baru secara fisikal di otak kita ini terbentuk dari 1 sampai 3 hari. Itu ada proven by science, itu ada gambar videonya. Oke. Lalu kemudian hari keempat dan seterusnya adalah proses pembentukan jaringan sarafnya. Jadi kayak bibit lah begitu, kemudian ada pohonnya, tangkainya begitu, lalu ada cabang-cabangnya, makin lama makin banyak, dan dia bisa menimpa override, bahkan bisa membabat saraf-saraf yang lain. Hebat sekali otak kita itu. Neuroplastis itu canggih sekali. Jadi dia bisa kebentuk baru, lalu dia bisa menguasai, lalu dia bisa menimpa, lalu dia bisa membabat saraf-saraf yang dianggap lemah. Sehingga dia akhirnya terhubung sedemikian rupa dengan sangat kuatnya. Nah, di situ. Dan ini terjadi antara hari keempat sampai hari ke-21 minimal. Jadi artinya 1 sampai ke-21 minimal. Idealnya sampai ke 30 hari. Maksimal hingga ke 90 hari. 90 hari berarti 3 bulan. Jadi kalau kita bisa melakukan sebuah aktivitas yang sama terus-menerus, yang dipicu oleh sebuah kesadaran di hari pertama, lalu mempertahankan kesadaran itu terus-menerus sampai hari ketiga, lalu kemudian menguatkan kesadaran itu sampai hari keempat dan hari ke-21, maka jaringan saraf baru terbentuk di otak kita, itulah neuroplasticity. Dan kita bisa pertahankan sampai 3 bulan, maka kita pasti bisa melakukan perubahan. Pasti bisa, saya jamin pasti bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berinteraksi dengan pasien-pasien selama 4-6 tahun. Pasien-pasien sakit berat ya, 4-6 tahun. Dan saya melihat bagaimana mereka berubah dan yang tidak berubah. Jadi dulu itu pola latihannya seminggu 2 kali, ya biasalah orang berobat gitu kan, atau orang latihan rutin seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Untuk sakit berat nggak bisa. Untuk sakit berat nggak bisa. Makanya mereka yang ingin mengambil misalnya katakanlah jasa profesional pelatihan saya begitu, saya ada paket khusus untuk pasien sakit berat selama 21 hari dan mereka harus every single day. Every single day. Nggak bisa nggak. Dan ini yang perubahannya paling besar begitu. Lalu kemudian saya coba ulangi itu di bulan-bulan yang berbeda, karena pasti kan sebulan jatuhnya. Bulan yang bukan puasa dan bulan yang bulan puasa, artinya Ramadan dan bukan Ramadan. Ternyata hasilnya paling banyak, paling besar perubahannya adalah pada bulan Ramadan. Dugaan saya adalah karena sikap mental. Karena sikap mental, khususnya bagi muslim gitu ya. Begitu di bulan Ramadan itu kan kita memang sudah di-set. Mindsetnya itu ya begitu, gitu kan. Mindset baik lah istilahnya. Mindset baik. Segala tertahan. Ngomongin orang, walaupun mungkin hobinya gibah gitu kan. Mungkin hobinya gibah. Tapi selama Ramadan, dia minimal dia berkurang tuh. Gitu. Jadi secara mindset berkurang. Kemudian makan yang biasanya bebas-bebasnya gitu ya, di bulan Ramadan itu berkurang gitu, sehingga asupan gulanya semakin rendah. Kalau gulanya rendah berarti inflamasi makin turun. Kalau inflamasi makin turun berarti kortisolnya makin rendah, terus nanti hubungannya ke metabolisme. Sehingga akhirnya dia perubahan jadi lebih baik begitu. Gitu. Kemudian saya coba bulan berikutnya sehingga saya membentuk pola dalam setahun itu untuk pasien sakit berat itu melakukan 3 kali latihan 21 hari. Jadi saya ada program untuk pasien sakit berat itu dalam setahun dia harus melakukan 3 kali program 21 hari. Bulannya bebas. Jadi misalnya yang pasti Ramadan 1. Kemudian bulan berikutnya terserah. Misalnya 2 bulan lagi kah atau 3 bulan lagi kah. Setelah itu 3 bulan lagi kah. Dan ini yang paling besar perubahannya dibandingkan yang biasa-biasa saja. Yang latihan sehari 2 kali, seminggu 2 kali begitu. Kemudian saya geser ke masyarakat umum. 1 tahun 2 kali. Nah ini adalah yang kedua, yang 21 terakhir kemarin itu kan yang Ramadan kan. Ini yang kedua. Jadi saya tidak bikin di 3 kali kalau untuk masyarakat umum. Karena ya biasanya kalau yang umum itu kan orang-orang sehat ya. Kayak kita sekarang nih misalnya kan. Artinya ya mereka akan punya kecenderungan untuk memilih. Untuk memilih bukan latihan begitu. Tapi kalau orang sakit dia nggak punya pilihan banyak. Dia harus patuh. Sama kayak kita masuk ke ICU gitu kan, bisa milih nggak? Nggak bisa. Kita dipilihkan oleh dokter, oleh rumah sakit, oleh suster, obat-obatnya, segala macam, lingkungannya.
sampai oksigen selalu dipilihkan semua. Jadi orang sakit tidak punya banyak pilihan. Gitu. Makanya kenapa untuk masyarakat umum ya sudahlah dibikin 2 kali saja. Kalau untuk sakit berat itu 3 kali wajib. Dan inilah yang perubahannya paling besar. Karena orang sehat ada mendang-mending tadi, mending nggak ikut, ini itu segala macam, lupa dan sebagainya. Itu jadi perbedaan di situ. Jadi sekali lagi ini bukan materi yang kemudian apa ya istilahnya kita berharap peserta itu ini bakal menghasilkan kemampuan sakti, ya nggak ada. Ini kita semua bicara kesehatan aja. Oke, jelas ya. Oke, kita lihat pada kata-kata sederhana ini. Jadi sederhananya adalah ketika napas bergerak, pikiran juga begitu. Dan pikiran bergerak ketika napasnya terhenti. Napas terhenti ini pengertiannya bisa literal gitu ya, mati artinya secara fisik kita ya memang sudah takdirnya gitu. Atau kita menyengaja untuk tidak bernapas. Dan ketika lagi bekerja dengan kondisi mati yang dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip napas terhenti itu dalam tanda kutip artinya kita menyengaja diri, bukan secara literal. Maka terjadi sesuatu yang berubah di situ. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, kita lihat dulu konsepnya napas ritmenya wisata bugar. Di napas ritme wisata bugar itu kita analisa dari lebih dari 1.000 jurnal, 100 jurnal orang napas. Mungkin sekarang dari 10 tahun terakhir udah lebih. Saya udah mencatat tuh sekitar nyaris 960-an lah. Di data saya itu, sudah saya baca lebih dari 960-an jurnal begitu. Kemudian dari situ kita membangun dan mengembangkan dasar teori. Maka sanadnya disambungkan pada penulis-penulis jurnal itu. Makanya di teorinya kami ini, istilahnya kita tidak pernah lepas dari data-data jurnal. Kalau hipotesa ya jelas kita sebut itu menurut kami. Tapi kalau misalnya itu kita merujuk pada angka-angka dan data dan hasil penelitian, maka wajib kita harus sebutkan ini berasal dari mana begitu. Saat ini sedang dalam proses pembuatan tesis, 2 calon doktor, 1 spesialis. Dan sekarang udah hampir jadi program magisternya. Bukan saya yang bikin, orang lain. Kita hanya mensuplai teorinya saja. Nanti dia akan melakukan percobaan, penelitian, dan sebagainya. Jadi menarik sekali. Kita juga sudah menerapkan teori pada berbagai karakteristik peserta. Seperti komorbid, usia, performa, kecerdasan, dan sebagainya. Dengan sampling yang cukup banyak. Ya kayak yang tadi aja nyaris 9.000 gitu kan. Ini belum termasuk yang offline-nya begitu. Kalau offline-nya dihitung juga, ini bisa mungkin banyak sekali. Mungkin satu-satunya komunitas olah napas dengan peserta yang paling banyak mungkin. Dan semua pengukuran berbasis uji laboratorium. Karena kita tahu bahwa testimoni itu menduduki peringkat terendah pada evidence base. Jadi testimoni itu menduduki peringkat paling rendah. Tetapi itu boleh dijadikan pertimbangan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada lagi alternatif lain ya tidak masalah. Misalnya sakitnya langka. Lalu kemudian ada satu orang yang sakitnya sama langkanya, lalu dia berobat pada dokter X atau rumah sakit X, lalu sembuh misalnya, minimal membaik lah. Dan kemudian satu-satunya testimoni cuma dia, yang lain nggak ada. Ya udah orang yang sakitnya sama, boleh dia bilang bahwa saya juga mau berobat ke situ, gitu, karena nggak ada alternatif lain. Walaupun samplingnya nggak cukup, tapi tidak ada masalah. Tapi sekali lagi testimoni itu ada pada peringkat terendah, pada evidence base. Maka di sini saya melakukan pengamatan, lalu kemudian mengajak teman-teman, mengajak rumah sakit, mengajak dokter yang sepaham gitu, karena di angkatan laut, alhamdulillah ya lebih mudah lah gitu. Sehingga kita dapat data-data cukup banyak gitu. Dari data-data cukup banyak ini, kita jadi bisa untuk memberitahu bahwa kami nggak sekedar testimoni, tapi kita juga ada uji laboratoriumnya. Lalu kita juga ada analisanya, pemetaan-pemetaannya, begitu. Jadi teknik ini untuk sakit yang begini, teknik itu untuk sakit yang begitu. Jadi masing-masing spesifik. Kemudian pendekatan ini juga bisa digunakan untuk preventif, rehabilitatif, paliatif, hingga kuratif pada kasus-kasus tertentu, sesuai dengan teori dan pengalaman kami. Jadi mungkin saja bisa berbeda. Makanya beberapa kali, kadang-kadang saya merasa berbenturan dengan katakanlah senior, gitu ya, dengan yang lain, karena kita berangkat dari pengalaman di lapangan lalu merumuskan hipotesa teori. Sementara kalau yang itu dia nggak melakukan apa-apa gitu, hanya mendengar umumnya begini gitu kan. Sama seperti kayak begini. Bisa nggak tanpa bergerak tapi saraf simpatik kita diaktifkan atau distimulasi. Oh ternyata bisa pakai teori napas ritme. Tapi bagi orang yang tidak mau belajar, dia akan bilang nggak mungkin, berarti dia harus olahraga.
Kenapa? Karena ototnya harus dipakai gitu, ototnya, sendinya harus dipakai. Lah iya kalau badannya normal, kalau orangnya stroke cuma bisa berbaring bagaimana? Kan nggak bisa. Jadi harus ada cara-cara lain. Kemudian metode ini juga telah dipresentasikan pada banyak dokter. Saya mencatat lebih dari 280 dokter. Ada list daftarnya. Kemudian institusi kesehatan, rumah sakit, dan klinik, bahkan di Palembang, metode ini sudah direferensikan oleh salah satu rumah sakit yang cukup besar di sana untuk menangani pasien-pasien berat. Gitu. Jadi paralel aja. Jadi paralel dengan medis, mereka juga berobat, mereka juga dilatih. Nah, percepatan pemulihannya tinggi sekali. Seperti itu. Dan metodenya tetap memiliki potensi pengembangan di masa yang akan datang. Jadi tidak sempurna lah istilahnya. Tetap kalau nanti ada perubahan pada ilmu pengetahuan, kita update. Karena jurnal-jurnal berkembang. Dulu kan waktu awal-awal pandemi misalnya, komorbid itu kan ramai dibicarakan. Ya kan? Waktu awal pandemi kan komorbid ramai dibicarakan. Dan saya bikin video khusus mengenai itu. Kemudian, 1 tahun setelahnya, komorbidnya itu peringkatnya turun. Yang berisiko sekarang adalah kekurangan vitamin D. Gitu. Jadi kekurangan vitamin D, D3 ya, itu menduduki resiko 15 kali lebih tinggi dibandingkan diabetes. Gitu. Banding diabetes. Jadi mereka yang kekurangan vitamin D, kecenderungan pemberatan COVID hingga kematian meningkat 15 kali lipat. Itu setelah setahunan ya. Gitu. Jadi artinya mungkin saja nanti 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi berbeda. Informasi ini yang saya gali dari data-data jurnal segala macam mana saya berlangganan, itu saya sampaikan ke peserta sehingga mereka dapat update-update terbaru apa yang sekarang ini terjadi begitu. Bagaimana cara handling ledakan-ledakan COVID, bagaimana cara handling embolism gitu, atau misalnya paru-parunya ada cairan, kemudian dia sesak, napasnya pendek-pendek, gimana solusinya begitu. Nah itu kita bantukan untuk cari bagi peserta. Jadi mereka yang tergabung pada komunitas ini dan sering ikut latihan rutin, kita akan bantu termasuk microstroke. Microstroke itu jadi mulai bahas akibat dari seringnya work from home atau work from office gitu ya. Yang biasanya berinteraksi dengan fisik sekarang cuman laptop lagi, kemudian handphone lagi, handphone terus saja begitu. Sehingga dia jarang sekali bergerak otot-ototnya. Terjadi problem. Lalu lahirlah mikrostroke, pola makannya juga memburuk, obesitas meningkat karena work from home ini, karena orang cuman makan, kerja sedikit, duduk, makan, duduk begitu. Nah ini yang kita bantu, gimana caranya mikrostroke-nya kita perbaiki, sehingga dia membaik lagi. Begitu. Kemudian apalagi contohnya misalnya kebiasaan era pandemi ini terjadi peningkatan pada problem mata secara besar-besaran akibat dia seringnya menatap layar. Terbentuk kondisi yang disebut dengan tunnel vision. Tunnel vision itu kayak kita pakai kacamata kuda lah gampangnya begitu. Tunnel vision. Kalau nggak ini ditangani dengan baik, ini nanti jadi peningkatan masalah pada mata, peningkatan minus, peningkatan plus, begitu, peningkatan silindris atau astigmatisme. Maka saya bikinkan kelas khusus untuk perbaikan mata. Gimana cara mengetahui kita nih sedang melakukan tunnel vision apa enggak, lalu cara memperbaikinya bagaimana? Olah napasnya seperti apa, tekniknya bagaimana, perbaikan cara melihat itu semua dilakukan karena melihat perkembangan-perkembangan terbaru begitu. Nah, jadi artinya nih metodenya itu tetap berkembang sedemikian rupa dan karena saya rajin nyari gitu ya. Jadi peserta nggak perlu capek, nggak perlu pusing, pokoknya ya udah nanti next berikutnya apalagi nih, oh tentang microstroke, next berikutnya apalagi, oh tentang mata, berikutnya apalagi, oh tentang gelombang otak dan sebagainya. Itu. Nah, kita lihat teori dasarnya mengenai vital sign. Vital sign itu definisi sederhananya indikator menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau kita masuk ruang HCU, ya high care unit atau di ICU kita dulunya begitu kan, ada layar kecil. Ada layar kecil itu yang berisi semua nilai-nilai dan apa sih kayak simbol-simbol gitu ya, begitu. Nah, itu vital sign. Jadi yang dilakukan di ICU adalah menormalisasi dan mengoptimalisasi vital sign. Ketika dia masuk pada kategori normal, maka dia sudah pindah ruangan. Nah, dari vital sign itu ada banyak, ada 6, saya pernah jelaskan di video yang terpisah, saya akan bahas lagi. Ada beberapa vital sign yang bersifat menghasilkan frekuensi, yakni heart rate dan respiration rate, detak jantung dan laju pernapasan. Nanti kita akan lihat kenapa ini jadi penting.
Oke, jadi vital sign memiliki indikator penghasil frekuensi, heart rate, dan respiration rate. Kalau gula darah kan enggak. Heart rate dapat dilihat pada domain frekuensi berdasarkan heart rate variability. Kalau yang belum paham mengenai heart rate variability, silakan baca tulisan saya mengenai HRV. Kemudian respiration rate juga dapat dilihat berdasarkan domain frekuensi, berdasarkan konversi dari cycle per menit jadi hertz. Jadi ada hubungan antara heart rate dengan frekuensi, ada hubungan antara respiration rate itu berarti laju pernapasan ya, dengan frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan akan beresonansi dengan tubuh sesuai dengan kesamaan frekuensinya. Ini hukum alam resonansi. Frekuensi yang sama akan beresonansi. Kita bisa berkumpul di sini sebanyak ini, itu karena frekuensi kita sama. Ya kan? Bersepakat begitu. Bersepakat dari frekuensinya sama. Maka terjadi resonansi. Nah, di badan kita juga begitu. Jadi frekuensi-frekuensi yang dihasilkan itu akan saling beresonansi dengan frekuensi yang sama. Contoh, saraf otonom dapat dilihat pada domain frekuensi menggunakan HRV. Maka di situ ada saraf simpatik, parasimpatik, kita bisa sentuh dia dengan frekuensi. Selain kita bisa sentuh dia dengan obat, mungkin dengan cairan dan sebagainya, bisa dengan frekuensi juga. Nah, ketika stimulasi itu terjadi, maka tubuh melakukan perubahan, begitu. Tubuh melakukan perubahan, baik secara metabolik maupun psikis. Ketika stimulasi frekuensi dilakukan dengan cukup. Jadi artinya begini, kalau kita cuma tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik sekali aja, ya nggak cukup durasinya begitu. Stimulasinya nggak cukup, makanya kita harus lakukan dalam periode tertentu. Lakukan misalnya entah 5 menit, atau 10 menit, atau 15 menit, sampai nanti berasa di badan frekuensi itu bekerja dan bergerak. Nanti kita dapat tahunya dari mana? Pertama, kalau kita punya alat-alat ukur frekuensi lebih bagus. Yang kedua, kalau nggak punya alat ukur, kita melihat perubahan pada sisi metabolismenya. Kemudian kita melihat perubahan pada sisi psikisnya, misalnya pikiran jadi lebih enteng, perasaan jadi lebih enak, dan seterusnya. Itu bisa secara subjektif. Secara objektifnya jelas menggunakan alat-alat ukur ya. Kalau misalnya kita ingin beli alat ukurnya. Oke, kita lihat heart rate dulu, detak jantung. Ini yang paling utama ya, utama. Jadi didefinisikan sebagai jumlah rata-rata jantung berdetak selama semenit. HR intrinsik artinya yang tidak terpengaruh oleh hormon ya, berdetak pada 100 sampai 120. Tapi HR yang terpengaruh dengan saraf dan hormonal antara 60 sampai 90 ini disepakati sebagai angka-angka normal. Walaupun beberapa referensi mengatakan antara 40 sampai 80, ada 50 sampai 98, macam-macam. Tapi rata-rata segitu. Pengaruh hormonal ini didasarkan pada aksi sinergis antara dua cabang saraf otonom, yaitu simpatik, parasimpatik. Jadi antara gas dan rem. Jadi satu ngegas, satu ngerem. Simpatik itu ngegas, parasimpatik itu ngerem. Mobil nggak bisa ngegas terus dan nggak bisa ngerem terus. Nggak boleh, harus balance. Ya, nanti berikutnya adalah pelepasan hormonal. Jadi ketika terjadi kenaikan detak jantung misalnya, maka terjadi kenaikan saraf simpatik. Ketika saraf simpatiknya naik, saraf simpatik melepaskan epinefrin atau adrenalin. Ketika si epinefrin ini bergerak kemudian hinggap di jantung, maka disitulah terjadi percepatan detak jantung. Sebaliknya, ketika yang dominan adalah saraf parasimpatik, maka saraf ini akan melepaskan asetilkolin, hormon lagi. Nah, ketika asetilkolin itu hinggap di jantung, maka dia akan melambatkan detak jantung. Jadi aksi sinergis itu terjadi terus-menerus. Proses sakit akan mengubah keseimbangan. Jadi bisa menjadi sedemikian simpatik atau sedemikian parasimpatik, termasuk olahraga. Ya, sekarang kita lihat HRV. Jadi kalau di jantung itu kita kan menghitungnya biasanya kan berdasarkan jumlah detaknya begitu ya. Ada berapa detak jantungnya? Oh 60, berarti 60 kali per menit. Nah antara detak 1 sampai 2, ke 3, ke 4, ke 5 itu masing-masing ada jaraknya. Jadi satu detak itu disebut dengan N, normal atau R begitu. Jadi kalau detak 1 ke detak 2, NN. Detak 3, NNN. Jadi di antara dua detak ini ada jarak. Disebut dengan IBI atau interbeat interval atau RR interval. Nah, jarak inilah yang disebut dengan heart rate variability. Jadi artinya detak jantung yang sama pada dua orang yang berbeda itu bisa pasti menghasilkan heart rate variability yang berbeda. Ya, pengukurannya dilihat dari 3 metode. Ini kalau pakai software gampang sekali, pakai aplikasi, pakai alat gampang sekali. Ini kita nggak bahas, kita akan singgung saja secara singkat. Nah, ini adalah frekuensi yang bekerja pada jantung kita, gampangnya begitu. Jadi ada 3 frekuensi yang bekerja pada jantung kita, proven by science, bisa diukur pakai EKG. Yang pertama adalah low frekuensi, very low frekuensi, dan high frekuensi. Jadi angka-angka inilah nanti akan kita
coba capai lewat olah nafas dan bisa. Itulah kenapa paru-paru letaknya dekat dengan jantung. Karena begitu paru-parunya diubah ritmenya, dia langsung berubah juga pada frekuensi jantungnya. Oke, kita lihat detak jantung ya. Jadi umumnya respiration rate atau jumlah orang bernapas dalam 1 menit itu antara 12 sampai 20 kali umumnya ya. Tapi disepakati biasanya di 15 kali per menit biasanya. Jadi kita coba hitung secara sederhana ya. Jadi kalau orang bernapas tarik 5, buang 5, tahan 5, maka kita bisa bilang bahwa dia bernapas 4 RR per menit. Dari mana 4? 5 tambah 5 tambah 5, 15. 60 dibagi 15, berarti 4. Jadi kita bisa bilang kalau ada orang bernapas dengan tarik 5, buang 5, tahan 5 itu dia 4 kali per menit atau 4 breath per menit. Kalau ada orang bernapas dengan tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, maka dia bernapas 3 kali per menit. Dari mana 3? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Maka dia 3 RR atau 3 breath, 3 napas per menit. Otomatis yang bawah juga kita bisa hitung dengan sangat mudah, gitu kan? Ya. Karena kita lihat korelasi frekuensinya. Frekuensi satuannya adalah hertz, di mana 1 hertz sama dengan 1 cycle per second, CPS. Atau 1/60 cycle per menit, CPM. Ada korelasi antara hertz dengan RR, ya ini hertz sama dengan RR dibagi 60. Maka normal RR pada 9 sampai 24 cycle per menit akan menghasilkan frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Ini yang frekuensi tadi yang parasimpatik tadi ya. Parasimpatik itu kan 0,15 sampai 0,4 Hz. Didapat dari mana? 9 CPM sama dengan 9 per 60 sama dengan 0,15. 24 CPM sama dengan 24 per 60 sama dengan 0,4 Hz. Jadi ketemu tuh hitungannya. Gampang ya. Jadi beberapa contoh frekuensi yang dihasilkan dari laju pernapasan yang lain adalah ini contohnya. Oke, jadi frekuensi ini bisa didapat dari perubahan laju pernapasan. Jadi kalau saya pengen masuk pada low frekuensi, bagaimana? Ya udah, cari aja laju pernapasan yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz. Contohnya 6 RR. Contohnya ini 6 RR. Jadi 6 napas per menit. 6 napas per menit. Menghasilkan 0,1 Hz, maka ketika kita berlatih dengan mengubah ritme napas kita menjadi 6 kali saja semenit, dari normalnya 15 ya, maka kita sedang menstimulasi low frekuensi, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi gampang pemahamannya ya. Jadi dari olah napas ini menghasilkan frekuensi, dan bisa di-setel, bisa diatur secara manual oleh kita sendiri, dengan sangat mudah, gitu. Kalau enggak, napas kita kan selalu fluktuatif. Sekarang kita akan lihat, saya sederhanakan lagi. Oke, jadi yang hijau ini adalah frekuensinya parasimpatik. Jadi kalau kita bernapas dengan ritme 1-1, tarik 1, buang 1, tarik 1, buang 1, tarik 1, buang 1, kita bernapas 30 kali per menit. Dari mana? 60 dibagi 2. 1 tambah 1. Maka frekuensinya 0,5 Hz pakai cara hitungan sebelumnya. Dan seterusnya. Yang orange, yang kuning ini adalah frekuensinya simpatik. Sedangkan yang abu-abu ini, background abu-abu, frekuensinya very low frekuensi atau neurohormonal. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana cara kita menstimulasi syaraf otonom yang terdiri dari 2 simpatik dan parasimpatik. Gitu. Jadi kalau kita bernapas dengan ritme yang pakai warna hijau ini, kita sedang menstimulasi syaraf parasimpatik. Kalau kita bernapas dengan ritme yang pakai warna kuning ini, kita sedang menstimulasi syaraf simpatik. Ini hanya contoh saja, nanti akan ada frekuensi-frekuensi lain begitu ya dari ritme yang lain. Ini hanya contoh cara kita memahami gimana mudahnya napas ritme ini dalam melakukan perubahan yang menstimulasi master system atau syaraf dalam tubuh manusia begitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Sambil santai aja. Jadi napas ritme menghasilkan perubahan respiration rate, lalu menghasilkan frekuensi, lalu frekuensi ini kemudian akan menstimulasi seluruh tubuh, dalam bahasa lainnya menggetarkan seluruh tubuh, lalu dia akan mencari frekuensi yang sama agar dapat resonansi, gitu. Beresonansi dengan apa? Beresonansi dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Jadi artinya masing-masing dari tubuh kita ini ada frekuensinya. Masing-masing dalam tubuh kita ini ada frekuensinya. Maka dalam teori napas ritme yang disebut dengan sehat adalah ketika frekuensi masing-masing sel kita ini harmoni dengan sel yang lain.
frekuensinya harmoni dengan sel yang lain. Ini dibahas di teori cakra nantinya. Nah, ketika dia tidak harmoni, dia sakit. Nah, untuk yang pertama kita stimulasi adalah yang berhubungan dengan sistem syaraf atau master system. Baru nanti stimulasi ini akan menghasilkan perubahan pada metabolisme dan psikis, begitu. Jadi sesederhana itu sih. Jadi kita bikin frekuensi secara manual gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu berarti nanti frekuensi ini berapa, frekuensi itu berapa, frekuensi jantung berapa, frekuensi paru-paru berapa, frekuensi syaraf berapa, limfatik berapa, pencernaan berapa, limfa berapa, ginjal macam-macam loh. Iya, itu saya udah kumpulkan datanya, tapi yang nggak saya bagi. Karena kan ada beberapa yang sifatnya masih hipotesa, ada yang memang sudah proven begitu ya, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan ada yang hanya ada di komunitas saya saja, gitu. Jadi artinya frekuensi-frekuensi kalau kita stimulasi secara manual, lalu benar terjadi resonansi, maka dia akan bergetar. Dan ketika dia bergetar, maka dia akan melakukan perubahan secara metabolik dan psikis. Yang situ kita ukur perubahannya apa. Oke, sekarang kita review lagi hubungan laju pernapasan dan HRV. Nah, high frekuensi ini dinisbatkan pada syaraf parasimpatik, low frekuensi dinisbatkan pada syaraf simpatik. Jadi kalau kita ingin menstimulasi syaraf simpatik, maka bernapaslah dengan pola napas yang ada di warna kuning ini. Sederhananya begitu. Jadi kalau kita ingin menstimulasi syaraf parasimpatik, maka bernapaslah dengan pola napas yang ada pada warna hijau ini. Gitu. Gampang ya. Jadi artinya intervensi yang dilakukan ini akan menstimulasi itu. Dampaknya apa? Dampak hormonal. Jadi ketika syaraf simpatik ini kita stimulasi, maka syaraf simpatik kita akan menghasilkan hormon. Apa nama hormonnya? Adrenalin atau epinefrin. Sedangkan kalau syaraf parasimpatik berhasil kita stimulasi, dia akan membangkitkan hormon. Nama hormonnya adalah asetilkolin. Dan seterusnya. Ada banyak sekali nanti. Nah, ini yang nanti bisa kita pengaruhi. Karena syaraf simpatik dan parasimpatik berhubungan dengan organ-organ ini. Begitu. Jadi contoh gitu ya. Contoh nih ya. Kalau kita ingin mempercepat detak jantung, accelerate heart gitu ya, maka kita harus menstimulasi syaraf simpatik. Sebaliknya, kalau kita ingin menurunkan detak jantung, kita akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Kalau kita ingin menstimulasi air liur, supaya air liurnya keluar banyak, maka kita harus menstimulasi syaraf parasimpatik. Gitu. Ya termasuk juga pada organ reproduksi. Misalnya bagi laki-laki, bagaimana cara memperkuat ereksi? Nah, begitu kan? Ya ini pengetahuan biologi ya, bukan sesuatu yang res gitu. Supaya memperkuat ereksi adalah karena tugas ereksi dikerjakan oleh syaraf parasimpatik. Tugas ejakulasi dikerjakan oleh syaraf simpatik. Jadi supaya ereksinya kuat, bagaimana parasimpatiknya harus kuat. Kenapa orang-orang diabetes itu rata-rata ejakulasi dini, orang diabetes rata-rata kalau bangun cuma sebentar aja begitu ya, dan kalau pagi nggak bisa bangun begitu. Karena kecenderungan orang diabetes itu syaraf simpatiknya terlalu tinggi, parasimpatiknya rendah begitu. Kenapa syaraf simpatiknya tinggi? Oh, karena diabetes itu terjadi kenaikan gula. Gula itu adalah sumber dari inflamasi, logikanya begitu. Jadi ketika inflamasinya naik, maka syaraf simpatiknya akan bekerja lebih keras dari biasanya. Kalau syaraf simpatiknya bekerja keras dari biasanya, ereksinya jadi susah. Gitu. Nah, jadi ini wilayah-wilayah yang jadi akhirnya gampang sekali kita sentuh dengan frekuensi. Nah, ini contoh kalau misalnya asetilkolin berhasil kita bangkitkan. Asetilkolin ini adalah sebuah hormon yang berperan cukup penting pada proses imunitas ya, dan inflamasi. Gitu. Nah, ini teori ini disebut dengan nerve driven immunity. Landasan jurnalnya ada di bawah. Jadi gampang gitu. Artinya gimana gampang itu? Ya udah, bernapaslah dengan ritme tertentu sehingga menstimulasi hormon tertentu. Hormon apa? Sebanyak ini nih yang bisa kita stimulasi dengan pernapasan. Gitu. Jadi ini bisa kita stimulasi semua pakai pernapasan. Yang dua ini yang tadi saya jelaskan, simpatik dan parasimpatik. Simpatik akan menstimulasi epinefrin, parasimpatik akan menstimulasi asetilkolin. Kita bisa juga menstimulasi dopamin, glutamat, GABA, serotonin, CGRP, endorfin, macam-macam tuh. Ini baru sebagian saja. Pakai pernapasan. Jadi pernapasan itu bukan ilmu klinik atau goib. Nah, karena ini berhubungan dengan hormonal dan hormon adalah gerbang jiwa atau gerbang rasa, maka ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang suka ditembak oleh, wah ini jin begitu. Karena terjadi perubahan pada rasa gitu. Terjadi perubahan pada perilaku, terjadi perubahan pada modnya saat itu, pada pikirannya, pada perasaannya. Jadi kadang-kadang seakan-akan ini peran jin begitu, padahal bukan. Padahal peran hormon.
peran hormon. Contoh misalnya, jika kita berlatih olah napas yang membangkitkan atau memperbanyak produksi endorfin, perasaan kita senang gembira, karena kita bisa senyum-senyum sendiri, kita bisa ketawa-ketawa sendiri, macam orang gila, betulan begitu. Karena produksi endorfinnya terlalu tinggi. Maka itu harus dikurangi pada repetisinya, pada durasinya begitu. Jadi ini bukan jin, bukan klinik, karena memang stimulasinya itu berhasil membangkitkan hormon-hormon tertentu. Oke, begitu. Ini sebanyak ini yang bisa kita lakukan olah napas. Nah, bagaimana cara membuktikan itu semua? Harus ada tools yang dipakai jika ingin terukur. Jadi sekali lagi pertanyaan adalah jika ingin terukur. Kalau nggak pengen terukur bagaimana? Ya udah percaya aja, kan gitu. Percaya aja sama penjelasan instrukturnya atau gurunya atau coachnya kan begitu. Tapi kalau kita orangnya kritis, gimana cara saya mengetahui ini sudah keluar atau belum, frekuensi udah nyampe atau belum? Ya udah, you harus pakai alat ukur. Alat ukur yang disepakati untuk HRV itu pasti gold standarnya adalah EKG. Kemudian adalah penelitian yang membandingkan alat-alat yang non EKG dengan EKG, mana yang paling dekat. Jadi ada Kito, Garmin, Sunto, Polar, Corsense, Wahoo, dan sebagainya. Termasuk software-softwarenya juga ada beberapa yang sudah masuk dalam jurnal dan termasuk proven. Seperti misalnya Kubios. Kubios itu dipakai di lebih dari 200 universitas. Jadi kalau kita pakai Kubios, ini software yang sangat proven sekali. Lebih dari 5.000 jurnal pakai Kubios gitu. Ini contoh. Kemudian alat ukur gelombang otak. Jika kita pengen tahu persis otak kita ada di apa frekuensinya pada saat olah napas itu dilakukan. Otomatis kita harus pakai alat ukur gelombang otak. Mahal ya, namanya terukur, harus beli alat. Sama aja kalau kita diabetes, kita pengen melihat perubahan diabetes dari mana? Ya beli alat dulu. Alat ukur gula kan begitu, alat ukur gula darah maksudnya. Kalau nggak punya alat ukur gula darah, dari mana kita bisa tahu perbaikan pada diabetes? Ya kan nggak mungkin. Nah ini juga sama, bisa pakai Muse, ini yang saya pakai untuk komunitas ini adalah Muse 2. Bisa pakai Emotion, bisa pakai biosensor, macam-macam. Software pengukurnya juga macam-macam. Software analisanya juga macam-macam. Oke, itu. Nah kita lihat kenapa tadi itu HRV mulu gitu ya. Gitu. HRV mulu. HRV kita lihat pada berbagai prognosis penyakit. Apa itu prognosis? Prognosis adalah istilah medis untuk memprediksi kemungkinan perkembangan suatu penyakit. Termasuk apakah tanda dan gejalanya akan membaik atau memburuk. Jadi misalnya begini. Orang sakit, lalu diintervensi oleh sebuah kegiatan. Kegiatan ini bisa minum obat gitu ya, bisa fisioterapi, bisa pengobatan, bisa apa aja lah, termasuk olah napas. Maka kita akan melihat apakah orang itu mengalami perbaikan atau perburukan seiring waktu begitu. Nah ini disebut dengan prognosis. Nah HRV ini bisa memprediksi itu. HRV ini bisa memprediksi itu. Jadi kalau kita punya alat ukur HRV di rumah, nanti ngobrol sama saya itu jadi gampang. Misalnya begini, ya udah Mas latih 7 hari berturut atau 3 hari berturut-turut, nanti Mas screenshotin berapa nilai HRV-nya setelah latihan dan sebelum latihan. Nanti Mas screenshot HRV setelah bangun tidur. Nanti Mas screenshot HRV sebelum tidur, misalnya begitu. Nanti kan saya punya datanya, dari situ saya bisa estimasi apa yang harus dilakukan sama si yang sakit itu. Apakah dia harus melakukan perubahan ini, apakah dia harus stop latihan dan sebagainya. Kelihatan dari situ. Kenapa? Karena HRV ini cukup proven untuk dijadikan prognosis. Kita lihat. HRV sebagai prognosis pada berbagai penyakit ini luar biasa banyak. Untuk brain disease, injury, epilepsi, metabolic syndrome, diabetes mellitus, diabetes neuropati, hypoglycemic, berarti gula darah terlalu rendah, hipertensi, premenstrual syndrome, kecemasan, panic disorder, migrain, depresi, fibromyalgia, macam-macam, sleep disorder, myocardial infarction, ini berarti masalah jantung ya, angina pectoris, orang disebut sebagai angin duduk dan sebagainya. Sudden cardiac death, tiba-tiba koit begitu. Lagi olahraga, lari, segala macam, sudden cardiac itu penyebabnya kenapa? Bisa diprediksi. Lewat HRV ini. Makanya semua pelatihan di wisata bugar ini saat ini menggunakan teori HRV. Kenapa? Karena ini sangat proven. Termasuk cakra dan sebagainya itu semua pakai teori HRV semua. Gitu. Jadi karena sudah sebanyak ini datanya gitu ya. Sudah sebanyak datanya, jadi cukup proven lah. Kita akan lihat beberapa contoh ya, pada kanker saja, pada kanker. Jadi ada studinya banyak lah, sederhananya adalah bahwa pasien-pasien yang menderita kanker payudara dilihat nilai HRV-nya. Jika nilai mereka rendah, maka kecenderungan mereka survivalnya
kecil. Ya gampangnya yang HRV-nya tinggi tuh masa hidupnya lebih lama lah, dia bisa hidup lebih panjang. Sedangkan yang HRV-nya makin lama makin rendah, karena progres ini kan dari waktu ke waktu ya, makin lama makin rendah HRV-nya, maka dia kecenderungannya adalah ya cepat mati begitu. Ya menurut jurnal ini ya, jurnal ini. Gitu. Jadi lewat HRV kita bisa memprediksi. Lalu kalau kita tahu bahwa dalam minggu ini HRV dia makin turun selama 2 bulan berturut-turut, ya harus segera diintervensi untuk menaikkan itu. Nah, olah nafas itu yang paling gampang untuk melakukan itu dibanding yang lain. Gitu. Ya, oke, kita akan lihat juga pada diagnosis pada diabetes mellitus tipe 2. DMT2 itu diabetes mellitus tipe 2. Lihat HRV-nya. Gitu. Jadi nilai HRV-nya, R intervalnya segala macam itu lebih rendah. Gitu. Dibandingkan mereka yang tidak diabetes. Jadi bisa kita prediksi juga. Jadi penanganan terhadap pasien diabetesnya bisa dengan mudah. Dan karena HRV ini enggak menggunakan darah, menggunakan frekuensi, maka kecenderungannya lebih bisa diterima. Kadang-kadang kalau darah itu kan takut gitu kan ya, kalau bisa lab segala macam gitu kan, pakai HRV kan enak. Pasang aja ditempel misalnya di dada atau mungkin di telinga begitu ya. Atau mungkin di lengan begitu. Udah tinggal tunggu aja berapa menit, hasilnya keluar, lihat selama periode tertentu, lalu dianalisa. Semudah itu. Oke. Conclusion, kesimpulan. Diabetes mellitus tipe 2 terasosiasi dengan penurunan HRV. Oke, sekarang kita lihat meditasi. Meditasi itu slow breathing. Pemahaman umumnya bagaimana, kita lihat penghematan napas seperti apa, konversinya bagaimana, dan manfaatnya. Definisi berdasarkan laju pernapasan atau respiration rate. Rate berapapun antara 4 sampai 10. Rate berapapun antara 4 sampai 10. Ini umumnya, ini berdasarkan jurnal. Ya, tentu saja saya punya definisi saya sendiri. Tapi ini berdasarkan jurnal. Kalau dari pengalaman saya itu lebih luas lagi definisinya. Normal orang bernapas 15 kali per menit. Artinya slow breathing itu bernapasnya lebih rendah dari 15 kali, gitu ya. Jadi mungkin 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi di bawah 15 lah. Teknisnya bisa menggunakan hidung, nostril, double berarti 2 lubang hidung, single berarti 1 lubang hidung, alternate berarti bergantian lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Abdominal berarti kita sebutnya sebagai diafragma lah gampangnya gitu. Forceful berarti buang napas dan tarik napas itu keras, kuat, force, pakai tekanan. Ada yang lembut juga. Kemudian vocalize itu berbunyi apa tidak? Berbunyi sebenarnya kayak humming, begitu. Ada yang ces, ada yang macam-macam. Ada bunyinya begitu. Saat tarik napas atau buang napas ada bunyinya. Seperti teknik yoga disebut dengan pernapasan yoga itu ujjayi. Ujjayi itu berbunyi dari tenggorokan, dari kerongkongan. Ada juga Brahmari, seperti misalnya bunyi seperti lebah, begitu, macam-macam. Berbunyi seperti huruf S, seperti orang mendesis, seperti ular juga ada. Dan ini semua enggak ngarang-ngarang gitu, ada penelitiannya. Nah, bergantung pada rate dan depth. Rate itu adalah berapa banyak laju pernapasan yang dia lakukan dalam semenit. Depth itu kedalaman, berarti biasanya pada jumlah detiknya. Jadi semakin tinggi jumlah detiknya, napasnya semakin dalam, begitu. Semakin pendek jumlah detiknya, ya napasnya semakin dangkal gitu istilahnya. Jadi cuman seperti itu. Nah, pemahaman umum dulu kita pahami. Napas normal itu laju pernapasannya 15 kali per menit. Dalam 1 jam berarti 900 kali. Ini untuk orang normal ya. Jadi kalau kita ini tidak sakit, sehat, baik-baik saja, kita dalam 1 jam bernapas 15 kali 60, sama dengan 900 kali. Utilisasi energinya katakanlah 100%. Jadi kita pakai itu untuk melakukan perubahan metabolisme. Lalu misalnya kita melakukan napas ritme 55 dalam 1 jam juga. Napas ritme 55 itu maksudnya apa? Tarik 5 detik, buang 5 detik. Maka laju pernapasannya adalah 6 kali per menit. Dari mana? Dari 60 dibagi 10. 5 tambah 5 ya. 60 dibagi 10. Jadi 6 kali per menit. Maka 1 jam kita bernapas hanya 360 kali. Utilisasinya 40%. Kenapa? Karena normalnya 900 kali. Kita hanya bernapas 360. Jadi kalau kita 1 jam melakukan ritme 55 saja, kita hanya bernapas 360 kali.
Iritnya banyak ya, lumayan kan. Nah, kalau kita pakai ritme 10-10, lebih lambat lagi, tarik 10, buang 10, tarik 10 detik, buang 10 detik, tarik 10 detik, buang 10 detik. Laju pernapasan adalah 3 kali saja per menit. Dari mana 3? Didapat dari 60 dibagi 20. Maka 1 jam kita bernapas hanya 180 kali. Utilisasinya 20%. Dibandingkan dengannya 900 kali. Jadi kalau kita tarik napas 10, buang napas 10, tarik napas 10, buang napas 10. Selama 1 jam, maka kita bernapas hanya 180 kali. Bagaimana kalau lambatkan lagi, Mas? Oke, lambatkan lagi. Kita bernapas dengan ritme 15-15. Berarti tarik 15 detik, buang 15 detik. Berarti semenit kita bernapas hanya 2 kali saja. Hanya 2 kali saja. Maka sejam kita bernapasnya 120 kali. Utilisasinya 13,3%. Jadi dalam normalnya 900 kali, kita hanya bernapas 120 kali. Irit sekali. Gimana kalau 30-30? Ya itu nanti kita hitung lagi di kesempatan yang akan datang. Jadi dari sini yang penting kita tahu teori dasarnya, pemahaman umumnya. Jadi slow breathing ini berarti kita bernapas lebih lambat dari biasanya. Maka kita akan menggunakan jumlah napas yang lebih irit dibandingkan biasanya. Normalnya orang kan 900 kali napas dalam sejam, ya. Kita hanya 360 kali kalau 55. Atau 180 kali kalau 10-10. Atau 120 kali kalau 15-15. Loh kalau begitu hemat dong. Iya hemat. Jadi kita merawat napas, hemat napas. Berarti ada yang boros. Ada. Orang sakit itu napasnya boros. Makanya napasnya satu-satu. Sering dengar istilah napas satu-satu gitu kan. Kalau napas satu-satu berarti 1 menitnya berapa kali dia. Sudah tinggal jumlahkan kayak tadi aja. Kalau sedetik dia bernapas 1, tarik napas, kemudian 1 detik buang napas, berarti semenit dia 30. Ya kan, kalau semenit dia 30, ya kalikan 60. 30 kali 60, 1.800 kali. Berarti 2 kali lipatnya. Kalau dia makin boros lagi, napas satu cepat, kayak orang ngos-ngosan begitu, ya kalikan saja. Mungkin bisa 2.000 atau 3.000 kali 1 jam. Loh, tapi kan olahragawan kan juga, kalau orang olahraga kan napasnya cepat, Mas. Iya betul, tapi dia tidak 24 jam. Orang sakit kan napasnya gitu terus kan. Kalau orang olahraga, dia ngos-ngosannya itu hanya beberapa menit saja, gitu ya. Sehingga dalam 24 jam itu dia mendapatkan net jumlah bersih napas yang lebih irit. Jadi tidak apa-apa dia porsir selama 1-2 jam latihan sepeda misalnya. Ngos-ngosan selama 2 jam itu kan. Tapi setelahnya saraf parasimpatiknya akan melakukan recovery. Dan dia akan mendapatkan net jumlah napas yang lebih ringan. Makanya kalau kita lihat, profesional atlet mesti laju pernapasannya itu enteng begitu, tapi pernapasannya kecil, nggak banyak ya. Misalnya gampang dari BPM-nya aja. BPM-nya biasanya ya antara 40 sampai 60-an begitu. Profesional atlet. Jadi dia sangat efisien sekali sehingga napasnya menjadi sangat ringan sekali. Jadi dalam 24 jam itu dapat net yang bersih lebih besar dibandingkan dari biasanya dengan dia push selama 1-2 maksimal 3-4 jam misalnya begitu, tergantung dari profesional coach-nya itu dia membolehkan berapa kali begitu. Oke, sekarang kita lihat penghematan napasnya berapa kali. Napas normal berarti 900, berarti dia nggak ada penghematan. Ini kita jadikan sebagai data baseline. Kalau dia pakai ritme 55, berarti penghematannya adalah 540 kali selama sejam ya. Kalau pakai ritme 10-10, penghematannya 720 napas. Kalau pakai 15-15, penghematannya 780 napas. Ini penghematan loh dalam sejam. Ya, jadi kalau orang bernapas normal itu dia habis 900 kali, 900 napas. Kalau dia pakai 55, hanya pakai 540 napas aja. Artinya apa? Jika misalnya kita berlatih hanya ritme napas 55 saja selama 1 jam aja, sehari 1 jam ya, maka kita berhemat napas dalam hari itu sebanyak 540 kali. Jadi kalau kita konversi dalam hitungan, dalam yang lain ya, hitungan yang lain, seminggu kita sudah berhemat 3.750 napas. Kalau cuma latihan sehari sejam, dari 24 jam itu. Sebulan kita bisa bisa menghemat napas 16.200 kali. Setahun 197.100 kali.
Angka-angka ini apa sih maksudnya? Ya ibarat saya sih sering kasih analogi seperti halnya kita dititipi mobil dari pabrik. Yang punya mobil itu bilang begini, Mas, ini kilometernya 30.000 ya, nanti masuk bengkel gitu. Atau yang mana yang tercapai lebih dulu. Kita kalau beli mobil begitu kan, biasanya ada 30.000 kilometer atau mungkin 5.000 pertama atau 10.000 pertama. Mana yang tercapai lebih dulu, kilometernya dulu atau harinya gitu. Kalau misalnya setelah 3 bulan ya walaupun masih 5.000 kilometer tetap harus masuk bengkel. Nah, kalau si mobil itu sudah dijatah 30.000 kilometer, dipakainya ugal-ugalan, mesti dia akan lebih cepat masuk ke bengkel. Kan begitu logikanya kan. Kalau dipakainya irit begitu ya, dipakai dengan bijak, benar, mesti dia akan panjang masa hidup mesinnya. Kecenderungan hukum alamnya kan begitu. Ya terlepas dari apa yang terjadi di jalanan gitu, kesenggol apa segala macam. Ini kita bicara normalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan penghematan ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Kita akan lihat konversinya. Kalau kita konversi ulang jumlah penghematan napas tadi ke dalam satuan waktu, maka didapat hitungan sebagai berikut. Seminggu saja kita berhemat 1 jam. Kurang lebih ya, seminggu. Dengan latihan hanya 1 jam sehari. Jadi kalau hari Senin latihan sejam, Selasa sejam, Rabu sejam, Kamis sejam, maka dalam seminggu kita dapat penghematan napas 1 jam. Sebulan 4,5 jam. Setahun 54 jam. Kecil Mas ya, 54 jam. Jangan lupa. Ini selisihnya bisa demikian berbeda nih. Jadi kalau ada orang yang memiliki batas hidup napas yang sama-sama katakanlah 30.000 jam, tapi yang satu baru nyampe 29.999 jam. Gitu ya, 29.999. Jadi beda 1 jam. Maka yang sudah mencapai 30.000 jam itu mati duluan kan? Mati duluan dia. Karena sudah nyampe batas jamnya, batas waktunya. Sedangkan kita masih ada 100 jam. Dan kita bisa saksikan yang 30.000 jam itu sudah mati duluan. Dan kita tahu sejam yang akan datang kita akan mati. Kira-kira sejam itu kita mau pakai buat apa? Ya sudah, lakukan kebaikan saja kan? Kan banyak yang begitu nantinya. Kita ini kan di era pandemi menyaksikan dengan sangat nyata sekali teman, sanak, saudara, kerabat, mungkin keluarga berpulang. Dan terjadi masif luar biasa. Jadi seandainya kita tahu bahwa sejam lagi kita akan mati, 4,5 jam lagi kita akan mati, 54 jam lagi kita akan mati misalnya, lalu kita saksikan betul dengan usia yang sama, kira-kira begitulah analoginya ya, ini nggak pasti sama tapi kira-kira begitu analoginya. Orang itu pas di jamnya, lalu kita dikasih 4,5 jam tambahan. Ada suara dari langit, oh kamu dapat tambahan 4,5 jam karena kamu berhemat. Ya sama kayak karyawan lah, dia dapat gaji gitu kan ya. Akhir bulan dapat, awal bulan dapat gaji, lalu dia sisihkan setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, dia pakai tuh dari gajinya. Lalu kira-kira sampai akhir bulan, dia masih ada simpenan nggak? Dia punya simpenan. Sementara temannya jor-joran tuh dengan gajinya. Maka dalam minggu ketiga saja sudah habis. Minggu keempat sudah tongpes begitu ya. Kira-kira saya sering pakai analogi begitu karena buat saya itu sangat make sense sekali. Makanya orang-orang zaman dulu kenapa pada panjang-panjang gitu. Mas, mereka kan nggak latihan napas. Kok umurnya panjang-panjang? Iya, tapi mereka punya cara berbeda yang menghasilkan penghematan napas. Maksudnya gimana? Kalau kita perhatikan semua cerita orang-orang zaman dulu, kita disuruh untuk legowo. Kita disuruh untuk ridho, gitu ya. Ikhlas, ridho, kita nerima takdir, gitu kan. Dibikin gampang lah hidupnya, jangan benci orang, gitu kan. Jangan sombong dan sebagainya. Itu alasannya kenapa sih? Alasannya adalah supaya tidak terjadi lonjakan stres pada diri kita. Sebab ketika terjadi lonjakan stres, maka syaraf simpatik naik. Ketika syaraf simpatik naik, maka hormon adrenalin, asetilkolin, adrenalin dan epinefrin atau epinefrin akan meningkat. Ketika adrenalin epinefrin meningkat, maka terjadi peningkatan detak jantung. Ketika terjadi peningkatan detak jantung, napasnya makin boros. Ada gitu orang marah, napasnya makin tenang? Nggak ada. Ada gitu orang melakukan kejahatan, lalu dia tutupi, kemudian detak jantungnya sangat stabil? Nggak mungkin. Maka pernah kita lihat di sosial media, di Facebook, segala macam gitu ya, bagaimana cara menguji kesetiaan. Gampang, berbaringlah di dada pasangan kita, lalu sebutkan,
Dek, kamu selingkuh nggak gitu. Kalau detak jantungnya naik pada saat itu, ini nggak bener nih berarti. Kalau dia nggak melakukan itu, dalam arti dia orang yang lurus-lurus aja gitu ya, maka dia tidak akan muncul lonjakan detak jantung gitu. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, dia tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketetapan Tuhannya begitu ya, dan ya pokoknya dia melakukan hal-hal yang meningkatkan stres itu kan ada physical stress, emotional stress, chemical stress, structural stress dan sebagainya gitu, banyak sekali. Saya pernah bahas itu waktu saya ngisi bareng sama Mas Tommy mengenai intermittent stress. Jadi bisa dilihat videonya di YouTube yang saya kirim linknya, subscribe itu. Jadi saya jelaskan di situ struktur stres seperti apa. Nah, jadi ketika orang itu stres, maka dia makin tinggi, makin naik semua detak jantung segala macam, maka makin boros tanpa disadari. Lalu ketika dia sakit, juga napasnya makin boros. Nah, maka orang-orang zaman dulu, walaupun tidak latihan napas kayak gini, kenapa umurnya panjang-panjang? Salah satunya ya, kalau kita tanya sama mbah-mbah gitu kan, ya suruh ridho, legowo sama hidup. Ya kan, ada orang jati, ya wes lah, diterima saja, toh saya tidak mati. Kira-kira begitu toh. Masih untung, orang Jawa kan gitu, masih untung. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan napas ini. Karena kalau terjadi lonjakan napas, ngegas badannya. Ketika badannya ngegas, naiklah semua. Detak jantungnya naik, BPM-nya naik, respiration rate-nya naik, semua naik. Gitu. Tapi semakin kita ikhlas, ridho, legowo, segala macam, kita pakai teori-teori orang tua zaman dulu, maka semua menjadi baik lagi. Napas kita stabil lagi. Dan normal lagi. Jadi mobil ibaratnya, ya dipakainya wajar begitu. Sedangkan kalau kita tidak paham teori-teori orang-orang tua zaman dulu, ya ngegas terus kan. Baca sosial media, wah ini PPN pengen naik 12% sembako gitu kan, ngegas lagi kan. Wah ini si dia nih, aku lihat dia jalan bersamanya, ngegas lagi, ya sebegitulah maksudnya, menangkap maksud saya. Nah sehingga jadinya ya terjadi kenaikan itu. Nah jadi ini manfaatnya situ. Jadi kalau kita latihan ritme selama sebulan 21 hari ini, kita belajar. Saya selalu sempat putus nih kayaknya koneksinya. Sekarang nyambung lagi ya. Sekarang nyambung lagi. Koneksinya sempat putus. Ya, mogok barusan. Ya, sekarang udah nyambung lagi sekarang nih. Sekarang nyambung lagi. Saya stop dulu, saya convert ulang ya. Saya share screen ulang. Oke, mudah-mudahan nyambung lagi nih ya. Oke, nyambung lagi. Ya, tinggal sedikit slide-nya. Ya, manfaat slow breathing itu apa? Oke, kita lihat. Menurunkan resiko kardiovaskular dengan hanya 31 menit bernapas lambat. Hanya 31 menit bernapas lambat, semua resiko-resiko yang ada di sini bisa menurun. Ini bukan kata saya loh, kata penelitiannya. Saya hanya mengulangi, lalu menganalisa dan mempraktekkan pada pasien-pasien saya begitu. Nanti kita akan pelajarin. 31 menit bernapas lambat, semua parameter ini membaik. Ajaib kan? Iya, ajaib. Oke. Nah, contoh nih, napas lambat yang pertama yang sering sekali saya informasikan teman-teman adalah ritme 55. Ritme 55. Ini manfaatnya luar biasa. Nanti slide-nya saya share. Jadi ketika orang itu bisa mengontrol ritme napasnya hanya 6 napas per menit, ya, maka dia akan mengurangi dampak dari hipoksia. Kemudian mengurangi dead space. Apa itu dead space? Dead space adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi kalau kita tarik napas ini ada udara yang terperangkap. Gampangnya begitu, ada udara yang terperangkap.
Nah, dead space ini adalah udara yang tidak ikut berperan dalam pertukaran gas. Jadi dia nggak nyampe ke hemoglobin, nggak nyampe ke darah. Semakin orang itu tinggi dead space-nya, maka SpO2 dia makin rendah. Gitu, walaupun dia masih napas ya. Nah, dead space ini biasanya orang-orang sakit paru-paru, kemudian perokok, baik aktif maupun pasif, dead space-nya makin tinggi. Jadi walaupun dia masih bernapas, tapi yang terjadi di dalam paru-paru antara darah dan alveolinya itu tidak terjadi pertukaran gas secara semestinya. Gitu, ini bahaya. Kemudian jika orang itu bernapas dengan ritme 55, maka dia akan membuat lebih enteng setelahnya. Gitu. Dia akan mengimprove alveolar ventilation, sederhananya adalah membuat napasnya lebih enteng setelahnya. Kita lihat lagi. Jika dia bernapas dengan ritme 55 menyebabkan sinkronisasi antara detak jantungnya dia dengan darahnya. Jadi bagus sekali ritme 55. Jika dia bernapas dengan ritme 55 lagi, 6 berat itu berarti 55 terjemahannya, karena kita bisa 46, bisa 37 dan sebagainya, itu nanti pelajaran berikutnya. Itu gampangnya 55 dulu, itu ritme simetris. Ya, terjadi peningkatan pada venous return, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Meningkatkan blood oxygenation, jadi SpO2-nya naik. Jadi mereka-mereka yang mengalami happy hypoxia, misalnya SpO2-nya mendadak ngedrop, gitu yang normalnya di atas 95%, kemudian diukur kok 992, 90, 91, udah banyakin 55 aja, udah nggak usah pusing, tarik 5, buang 5 berapa lah, oh sak kenyangnya aja, mau setengah jam boleh, sejam boleh, sambil ukur pasti naik, insya Allah naik SpO2-nya. Kita lihat pada detak jantung dan tekanan darah, juga macam-macam. Gitu. Jadi memang ritme ini adalah ritme yang luar biasa powerful, dan ritme 55 itu adalah yang paling banyak diteliti oleh sains, ritme 55. Makanya saya bikin bahasan tersendiri mengenai ritme 55. Jadi ritme 55 itu bukan ciptaan atau karangan saya, bukan saya mempopulerkan aja, memberitahu ke masyarakat termasuk ke peserta bahwa ini loh, dengan Bapak Ibu nih ngubah napas, tarik 5, buang 5 selama sekian waktu tertentu aja, ini perubahan-perubahan baik ini terjadi pada tubuh kita. Gitu. Jadi ini nggak ada unsur magicnya, nggak ada khayalan yang harus dibangun, nggak ada macam-macam, nggak ada. Udah pokoknya tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, terus aja begitu. Maka semua perubahan baiknya terjadi. Oke, ini meningkatkan HRV dan sebagainya. Meningkatkan coronary reflex. Ini nih hanya manfaat-manfaatnya, silakan nanti dibaca-baca sendiri saja. Nah, ini contoh tadi dengan 31 menit bernapas lambat. Di jurnalnya bilang begitu, diteliti ya, dengan tarik napas 20, tahan napas 20, buang napas 20. Berarti dia ada 60 detik totalnya. Kalau 60 detik, berarti bernapasnya berapa kali semenit? 1 kali semenit. Karena kita tarik 20, tahan 20, buang 20. Gitu kan? Berarti artinya bernapasnya hanya 1 kali semenit. Kalau 1 kali semenit, artinya frekuensinya lambat sekali. Nah itu, jika dilakukan terus-menerus selama 31 menit, berturut-turut ya, maka dia akan mereset cardiorespiratory brainstem pacemaker. Jadi di otak kita ini ada semacam pacemaker pengatur ritme. Di reset. Pengertian reset gampangnya begini. Komputer ya, sering ya komputer desktop gitu ya, kemudian banyak trojan, virus, segala macam gitu kan. Lalu lambatnya luar biasa, apa yang paling gampang kita lakukan? Reset aja. Pencet aja tombol kecil yang reset, cetek begitu. Kan langsung reset lagi. Nah, olah napas juga bisa begitu ternyata tuh. Jadi kalau kita lakukan dengan 1 napas per menit, selama 31 menit non-stop, reset lagi. Gitu. Oke, jadi nanti, ya ini berikutnya ya, kita akan latihan. Ini belum saya isi. Ada di slide satunya nanti. Nah, gitu saudara-saudara. Jadi memang ini nggak ada hal yang berhubungan dengan magic begitu, nggak ada. Ini murni betul-betul berhubungan dengan sains ya. Murni berhubungan sama sains. Jadi monggo kalau ingin ada yang ditanyakan silakan di kolom chat. Nanti saya akan baca satu persatu. Saya dari atas ya. Mas Susanto, VLF menstimulasi syaraf apa? Syaraf kan cuma ada 2. Kalau very low frekuensi itu neurohormonal. Jadi hormon-hormon lain.
Mas Acul, ereksisasi. Wah, iya, sudah begitulah. Mas Ari presentasi dibagi ya, nanti saya share. Mbak Ari ini saya percaya saja susah mengerti. Ya, ya itu tadi saya bilangnya ada dua kan. Kalau pengen yakin ya alatnya beli, minimal punya gitu ya, oximeternya punya untuk melihat SpO2-nya, untuk melihat BPM-nya, kemudian alat HRV-nya punya. Katakanlah sebagai investasi lah. Apa sih keuntungannya? Ya kalau nanti ada apa-apa, konsultasi jadi gampang. Jadi misalnya alatnya udah punya di rumah nih, terus ada yang sakit. Ya udah dipasang aja alatnya. Terus latihan olah napas yang saya kasih, terus saya tinggal tanya, lihat gitu. Hasilnya berapa? Lalu tunggu 1, 2, 3 hari, progresnya kan kelihatan. Jadi gampang gitu. Mbak Karin, jangan sirik cepat mati. Iya betul. Makanya orang-orang zaman dulu kalau kita tanya ilmu ilmu tuwo istilahnya begitu ya. Ilmu tuwo itu kalau kita tanya orang-orang sepuh, mbah-mbah zaman dulu yang masih hidup ya, mesti jawabannya akan cenderung sama. Ya jangan membenci, jangan sirik, nerimo, ikhlas, legowo. Kenapa sih begitu alasannya? Supaya nggak naik stresnya. Karena kalau ketika stresnya naik, hormon adrenalinnya naik, maka detak jantung meningkat, respirasi meningkat, maka kita jadi boros napas. Maka kita nggak akan temui orang marah itu, orang emosi itu napasnya panjang-panjang tuh nggak mungkin. Pasti napasnya pendek. Gitu. Orang makin sirik, makin cepat mati. Betul. Secara teoritis begitu. Ya, oke. Oppo F1, saya nggak tahu Oppo F1 ini siapa. Bagus juga ini, bab napas. Jadi ingat bab napas, anfas, tanafas, nafas, nufus. Ya memang betul. Jadi kalau di dalam pemahaman saya itu yang disebut dengan nafas itu ya, ya nafas normal, nafas cepat. Jadi parasimpatik itu ilmu nafas. Kemudian slow breathing itu ilmu nipis gitu. Ilmu nipis itu mulai dari 55, 10, 10, 15, 15. Nanti ada ilmu nufus gitu, yaitu 30, 30 ke atas. Kenapa? Karena itu susah. Itu nggak gampang. Coba aja praktekkan. Ya kalau 55 masih gampang lah. Tarik 5, buang 5 gampang. Naikin lagi 10, 10. Tarik 10, buang 10. Itu udah mulai agak-agak susah. Oh masih bisa mas. Oke naikin lagi 15, 15. Tarik 15, buang 15. Tarik 15, buang. Makin susah lagi. Oh saya masih bisa. Oke naikin lagi 20, 20. Batuk-batuk mulai. Oh dia mulai berantem. Keringat dingin keluar. Badannya langsung berkeringat. Coba 30, 30. Nggak bisa. Kenapa? Karena badannya berontak. Badannya berontak. Karena belum siap. Gitu. Jadi mempelajari napas, nipis, nupus itu ada step-stepnya. Nggak langsung karena kita sudah tahu teorinya, oh saya ngerti teorinya, saya harus 30-30 kan, gitu. Tarik 15, buang 15, satu tarik 30, buang 30. Iya, teorinya begitu. Tapi begitu dipraktekkan, belum tentu terjadi gitu. Coba aja kalau nggak percaya setelah ini. Oke. Okay. Mas Aldrin, berapa lama maksimal latihan 55 dalam sehari? Apa ada batasan? Nggak ada. Jadi kalau saya biasanya ritme 55-nya itu sekali latihan itu 30 sampai 45 menit kalau latihan sendiri di rumah ya. Jadi biasanya udah pada sepi gitu ya. Ya udah, saya setel audio yang udah saya rekam gitu, ada bisa pakai aplikasi juga bisa. Ya udah tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, 45 menit selesai. Lalu saya naikkan, naikkan terus sampai ke 30-30. Sampai ke 30-30. Jadi tarik 30, buang 30. Sehingga napasnya lambat sekali. Sampai cerita yang kita pernah baca di Koping Ho gitu ya. Latihan napas gurunya naruh bulu di depan hidungnya, di depan hidung muridnya gitu ya. Syaratnya adalah bulunya nggak boleh goyang. Itu bisa kita lakukan dengan 30-30 itu. Silakan aja kalau nggak percaya. Kalau sudah bisa 30-30, taruh bulu di depan hidung, nggak bakal goyang bulunya. Bulu beneran ya, jangan bulu yang keras gitu. Kalau bulu kemoceng yang keras nggak bakal goyang. Kita sembur-sembur juga gitu-gitu aja bulunya. Itu nggak bakal goyang bulunya. Kenapa? Karena saking lembutnya kita bernapas. Lalu kalau nggak pakai bulu, gampangnya gimana? Bisa begini. Oh, bisa seperti ini. Tutup seperti ini di mulut. Ya. Lalu kita bernapas sangat lembut sampai nggak merasakan hangat. Kalau masih hangat, masih ada tekanan di permukaan kulit, berarti napas kita masih keras. Berarti masih napas jatuhnya tuh, belum nipis, apalagi nupus. Jadi kita tutup seperti ini, lalu coba buang napas pelan, sama tarik napas sepelan mungkin, selambat mungkin.
Sampai kita nggak bisa lagi merasakan hembusan udara di telapak tangan. Nanti kita belajar, di hari-hari berikutnya kita belajar nanti. Sampai kita nggak bisa merasakan lagi hembusan di telapak tangan. Kalau kita masih berasa ada hembusan di telapak tangan, oh berarti kita masih masuk pada level napas. Belum nipis, apalagi nupus, apalagi tak napas. Nggak ketemu tuh. Kalau kita masih bisa merasakan hangat di sini. Apalagi pakai bulu gitu. Apalagi pakai bulu kan bisa. Tesnya begitu aja, gampang. Ya, kalau kita lembut sekali, coba iseng aja, nggak usah sampai 1 menit, nggak usah sampai 10 menit ya. Sebentar aja, asal kita tarik. Begitu tarik, kerasa udara-udara di sekitar telapak tangannya dingin, lalu saat kita buang napas terasa hangat, berarti kita masih keras napasnya, masih keras. Masih belum bisa lembut. Gitu. Nah, berapa lama melakukannya? Bisa berapa saja, Mas? Boleh 1 jam, boleh 2 jam, terserah. Tidak ada masalah. Mas Ari, kalau buat belajar ritmenya yang bikin gak cepat ngantuk apa? Jadi gini, kita harus melihat kondisi ngantuk itu kenapa gitu kan. Ngantuk itu kan karena gelombang otaknya delta. Berarti napas itu menstimulasi delta. Ya tidak ada masalah juga, memang umumnya begitu. Nanti lama-lama kalau kita sudah rutin, kesadaran kita kuat. Dulu saya pernah menulis, juga sering berkali-kali saya ceritakan, antara tidur sama meditasi itu fisiologisnya sama, metabolisme yang terjadi sama. Orang tidur itu syarafnya parasimpatiknya dominan, gelombang otaknya delta. Ini gampangnya begitu ya, orang tidur ya. Orang meditasi juga mestinya syarafnya parasimpatik, gelombang otaknya delta. Yang membedakan apa? Kesadarannya. Orang tidur kesadarannya nggak ada. Maka dari itu gerakan orang tidur nggak bisa dikontrol, mimpinya nggak bisa dikontrol. Terserah aja dapatnya apa. Dia bisa miring kanan, bisa miring kiri, bisa terlentang, bisa terlungkup, bisa ngangkang, bisa macam-macam. Nggak bisa dia kontrol, karena kesadarannya nggak ada. Sedangkan orang meditasi, kesadarannya diusahakan, dilatih untuk tetap terjaga. Kenapa faktor kesadaran ini menjadi penting? Karena di situ nanti ada potensi paling hebat dari manusia, yaitu imajinasi. Atau visualisasi, atau mimpi. Gitu. Jadi imajinasi, atau visualisasi atau mimpi itu jenis yang sama, hanya penerapannya berbeda. Kalau mimpi adanya di orang tidur. Nah, karena mimpi tidak bisa kita kendalikan. Dia tidak melibatkan kesadaran. Tapi kalau visualisasi atau imajinasi, kesadarannya ada di situ. Jadi ketika kita merem, kemudian kita bayangkan bisunnya hilang, bisa nggak? Bisa, karena kita sadar sesadar-sadarnya. Tapi kalau tidur, nggak bisa. Tuh, jadi makanya antara imajinasi, antara meditasi dengan tidur itu perbedaannya pada kesadarannya. Di sini titik pentingnya, supaya dia menciptakan mimpi. Yang satu dilakukan secara sadar dan sengaja, yang satu tidak punya kesadaran. Ya contohnya begini, kita ngimpi dikejar-kejar orang sekampung. Besok pagi kira-kira gimana badannya? Sakit nggak? Sakit. Pegel-pegel semua. Ya kan? Yang laki-laki nih, misalnya mimpi basah. Besok pagi gimana? Ya basah, keluar kan semua. Begitu terjadi fisiknya kan. Tapi nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa kita kontrol. Beda kalau kita lagi meditasi. Nah, nanti yang terjadi adalah, ini kita bicara meditasinya ya. Ketika misalnya kesadarannya terjaga, kemudian dia menciptakan mimpi di situ, karena fisiologisnya sudah benar, sudah bersatu, antara gelombang otak delta dengan parasimpatik, maka mimpinya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh raganya. Ini yang terjadi pada mimpi orang tidur ya. Jadi kalau kita mimpi saat tidur, maka raganya menganggap sebagai sebuah kebenaran. Maka berasalah sakit, berasalah ejakulasi, berasalah macam-macam lah begitu. Karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kenapa dia dianggap sebagai sebuah kebenaran? Karena frekuensinya pada saat itu lagi nyambung antara otaknya dengan jantungnya. Begitu. Ini saya pernah tulis teorinya, disebut dengan teori HF delta. HF itu high frequency, delta itu di otak. Jadi ketemunya otak kita dengan jantung kita adalah pada 0,4 Hz. 0,4 Hz itu adalah frekuensi yang ada pada jantung dan ada pada otak. Jadi ingat pelajaran matematika mengenai konsep irisannya. Irisan itu kan jika ada dua himpunan yang data di dalamnya memiliki subset yang sama, maka itu menjadi irisan. Misalnya himpunan A angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B angkanya 5, 6, 7, 8. Irisannya berapa? Berarti 5. 5 ada di A, 5 ada di B.
Sama juga, jantung kita punya frekuensi, otak kita punya frekuensi. Gimana caranya nyambung? Maka harus ada frekuensi yang sama di keduanya. Kalau ada frekuensi yang sama di keduanya, maka antara otak dengan jantung kita nyambung. Ini disebut dengan konsep nyawiji. Di Jawa nyawiji. Atau United Mind, Body, and Soul, kira-kira begitu. Dan ini kita bisa ukur lewat teori nafas ritme, bisa kita buktikan pakai alat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jadi Mas Ari itu faktor kebiasaan aja. Mbak Rini, kenapa saat praktek 55, saat tarik nafas jantungnya jadi berdegup kencang, buang nafas normal lagi? Ya memang begitu, kan kalau dalam teori respiratory sinus arrhythmia itu kan saat tarik nafas detak jantung naik, saat buang nafas detak jantung turun. Itu normal, nggak ada masalah. Gitu. Saya nggak syirik sama Mbak Karin, nggak berani, ya jangan. Nanti jatah nafasnya bertambah. Iya. Mas Selamat Sinderaton, saya sekeluarga melewati COVID-19 dengan baik-baik saja dengan berlatih rutin nafas ritme saat isolasi. Alhamdulillah. COVID tidak berasa apa-apa. Ya Alhamdulillah. Mas Agus, aplikasinya pakai apa untuk nafas ritme? Macam-macam. Kan saya dulu pernah bilang bisa pakai meditation timer, bisa pakai face breathing, atau bisa pakai suara saya yang direkam. Kan udah ada semua tuh. Tinggal mana saja yang disukai. Mas Hari, kalau latihan itu napas merem atau melek? Nggak masalah, merem boleh, melek boleh. Kalau ingin ada fokusnya harus merem. Lama-lama ya melek juga boleh. Udah kalau udah biasa sih nggak masalah. Mas Slamet, pas program 21 Ramadan kemarin berarti saya keluarga latihan pas posisi positif COVID-19. Ya Alhamdulillah, yang baik. Mas Toho, 0,4 Hz ritme berapa? Ya ada hitungannya. Nah, itu sebenarnya dari teori yang tadi di slide itu dihitung sendiri gampang. Kan? Tinggal dibalik aja. Kan kalau udah ketemu hertz-nya bisa dibalik jadi RR. Kalau udah ketemu RR-nya bisa dibalik jadi hertz kan begitu. Ya. Mas Sandi, saat latihan kenapa ada hawa panas dan berkeringat? Ya jadi begini, kalau di teori tradisional itu kan istilah-istilah seperti hawa hangat gitu ya, hawa dingin, mesti asumsi kita udah beda. Mesti asumsi kita beda. Bedanya gini, kalau mereka sebelumnya nggak pernah baca buku Koping Ho, nggak pernah baca buku-buku Api di Bukit Menoreh, nggak pernah baca buku Kita Raja Wali Sakti gitu ya. Misalnya orang-orang dokter yang memang murni dia belajar, diajar olah nafas, maknanya jadi lain. Hawa panas itu dia akan berasumsi begini, oh ini ATP-nya. Jadi ketika saya latihan ini ada terjadi reaksi glikolis dan sebagainya, lalu kemudian ATP dan menghasilkan sejumlah panas. Memang itu yang dipahami. Tapi lain, kalau misalnya kita biasa kenal dengan teori-teori Koping Ho gitu ya, atau di sila-sila tradisional, pengertian hawa panas adalah energi, begitu kan, energi esoteris gitu ya. Gitu. Jadi ya mesti disamakan dulu, karena pasti begini, semua reaksi biologi di badan kita ini kan bergantung pada kondisi reaksi glikolisis pada umumnya. Glikolisis itu pemecahan glukosa. Jadi ketika glukosa pecah, maka dia akan menghasilkan sejumlah ATP dan H2O, begitu kan? CO2, ATP, H2O. Nah, di situ lepas sejumlah energi dan panas di situ, pasti itu. Misalnya begini, ada orang bernapas dada perut, ya kan? Dada perut ditarik, kempes, tarik, kempes, begitu. Berarti kan dia menggerakkan diafragma. Terjadi pergerakan otot di situ. Jika terjadi pergerakan otot, jelas pasti di situ akan terjadi reaksi glikolisis yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Mesti di area perut akan lebih hangat dibandingkan betis. Apakah itu tenaga dalam? Ya nggak tahu. Ya mungkin saja begitu kan. ATP kan tenaga dalam, begitu tenaga dari dalam. Gitu. Tapi ketika kita latih dada perut begitu, lalu lahirlah rasa hangat di situ akibat dari pergerakan otot fasik. Diafragma itu kan bagian dari otot fasik, bukan otot postural. Jika terus-menerus dilatih, lama-lama kita hafal rasanya. Lalu tersimpan sebagai memori. Lalu ketika muncul kan sebentar aja dengan fokus, dia akan muncul dengan sendirinya. Kan cara kerja sel kita kan begitu. Tapi sebelumnya nggak bisa kalau nggak dilatih dada perut dulu. Kenapa? Supaya menciptakan sensasinya dulu. Dia harus dapat dulu sensasi panasnya di situ, di area yang diinginkan begitu. Nanti berikutnya itu dimunculkan lewat konsep imajinasi. Ya sama kayak trauma lah. Kalau orang mengalami trauma, lalu dia terpicu oleh sebuah keadaan, maka kebuka semua memorinya. Ketika memorinya kebuka, bagaimana? Ya energinya keluar semua. Mungkin dia menjadi marah, meraung-raung, mungkin sedih, mendayu-dayu, begitu kan? Mungkin dia guling-guling, mungkin dia ngamuk. Ya udah keluar semua pada saat itu. Padahal
Nggak ada pemicunya. Hanya sesuatu yang menstimulasi bangkitnya lagi memori yang di dalam otaknya gitu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh sebenarnya mirip-mirip begitu, mirip-mirip seperti itu. Dia melatih sesuatu yang nanti harus bisa disimpan di dalam memorinya. Lalu belajar dikeluarkan hanya dengan pikiran, hanya dengan imajinasi, hanya dengan niat saja. Gitu. Jadi tidak bisa kalau tiba-tiba ya misalnya saya niat memunculkan hawa dingin, lalu mendadak hawa dinginnya keluar. Tidak mungkin kalau sebelumnya dia nggak latihan. Karena dia nggak punya memori tentang itu. Gitu. Nggak punya. Jadi dia harus latihan dulu. Misalnya kalau saya pukul pohon pisang itu gosong. Nggak bisa tiba-tiba tuh dia harus belajar dulu mungkin sejenis ilmu pasir besi mungkin saja ya atau mungkin ilmu panas apalah gitu yang dia harus bersentuhan dulu, dia kenal rasanya, dia dapat memorinya, baru dia bisa melakukan hal seperti itu karena dia dapat semuanya. Masalah besar kecil suhunya berapa temperaturnya ya itu bergantung pada seberat apa dia latihan gitu kan, se ekstrem apa kan, di situ dia dapat. Ya kalau latihan sekedarnya ya ilmunya sekedarnya. Gitu itu aja bro. Pengen sehat, latihannya seingatnya, ya sehatnya pun seingatnya kan. Gampangnya begitu. Mas Acul, dengan napas ritme saya kemarin bisa sembuh dari diare yang waktu 1 hari. Alhamdulillah. Mas Deral, pertanyaan saya terlewat. Oh yang itu harga alat ya, macam-macam sih harga alatnya. Alat HRV itu dari mulai yang ratusan ribu sampai jutaan ada. Kalau merek Polar H10 itu range-nya mulai dari 2 juta, 2 juta 250 yang multiple connection. Kalau yang single connection 1 juta 850. Itu Polar ya. Kalau yang Kito antara 1 juta sampai 1,5 juta yang dipakai di telinga. Lalu itu HRV juga. Gitu. Kalau gelombang otak lebih mahal. Portable LG itu lebih mahal. Bisa sekitar 4,5 sampai 6,5 yang paling murahnya. Gitu. Mas Aldrin, tarik buang napas dengan power atau tanpa power, ya nanti kita bahas di latihan yang hari pertama tanggal 16 nanti. Karena ada bedanya. Ada bedanya. Antara mulut-mulut, hidung-hidung, hidung-mulut. Itu ada bedanya. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai slow breathing, rate, dan depth, forceful, slow, begitu kan? Itu ada bedanya nanti. Mas Deral, COVID baiknya ritme berapa? Wah ini tidak pernah membaca tulisan saya ini. Padahal tulisan saya sudah sering tuh saya bagi-bagi tuh. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita ingatkan lagi. Jadi pokoknya latihan di meditasi ini nanti nggak ada gerakan yang kita lakukan. Semua murni latihannya duduk. Semua murni hanya mengatur napas saja. Tarik berapa detik, buang berapa detik yang kita atur semikian rupa gitu ya. Lalu fokus. Itu aja. Kalau enggak, pasti tertidur. Mas kalau tertidur bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Kan nggak jelek, malah bagus gitu kan. Nah seperti itu. Oke, monggo ada lagi. Jelas ya. Jadi nanti slide-nya saya share, saya bagi di grup. Nanti kita akan mulai latihan pertama tanggal 16, berarti lusa ya, lusa. Kenapa dibikin tanggal 14 ini? Karena mungkin ada besok 1 hari yang teman-temannya baru diberitahu, baru mau ikut misalnya. Ajak saja. Ajak saja. Kan ini latihan gampang sekali. Aman bagi jantung karena nggak ada nahan napas. Aman bagi jantung nggak ada nahan napas. Ini latihan nipis. Jadi kalau yang 21 hari kemarin latihan napas. Ini kita sekarang latihan ilmu nipis. Gitu, napasnya tipis. Kalau sudah menguasai ilmu nipis ini canggih, canggih. Betulan canggih. Nanti buktikan saya. Seminggu saja latihan pakai teori yang nanti kita ajarkan di tanggal 16 ini, seminggu aja latihan rutin. Karena ini bisa dilakukan di mana saja tanpa kelihatan orang. Pakai masker aja. Pakai masker tinggal tarik sedetik, buang sedetik kan nggak ketahuan kan? Karena nggak ada bunyinya, nggak ada suaranya. Beda kalau berjurus gitu kan, ini lagi apa nih orang nih? Ini kan tinggal pakai masker, diem aja udah pakai headset, pakai masker udah selesai. Latihan itu. Bisa di mana saja, kapan saja. Tapi jangan nyetir. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini sudah 1,5 jam, lumayan. Terima kasih banyak. 70, 80-an lah, tadi ada beberapa yang sudah izin duluan. Kita ketemu tadi tanggal 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.